Kita akan mengisi waktu dengan memasak kepiting. Ya, masak kepiting asam manis dengan bumbu yang khas. Ya, tidak menggunakan bumbu saus. Nanti akan kita sampaikan apa bumbunya. Dan kita mulai dengan cara mematikan atau membunuh kepiting. Ya, cara membunuh kepiting bisa dilihat dari sini. Kita akan memotong bagian tengahnya, akan menusuk bagian tengahnya ini sehingga dia dalam waktu dekat bisa mati. Ya, cukup dengan begini saja maka kepiting akan mati. Yang sekali kepiting kelihatan ganas, tapi dengan sekali tusuk dia langsung mati. Ini yang berikutnya, yang kedua, kita akan matikan kepiting yang kedua. Sekali lagi ini hanya bagian tengah perut, maka kepiting akan tidak berdaya. Dalam 3 menit dia akan mati. Ya, ini kepiting yang kedua. Kami kepiting yang ketiga. Ini kepiting yang ketiga akan kita bikin juga, lumpuhkan. Akan kita lumpuhkan ya. Cukup begini saja, tidak usah takut dan ragu. Ini kepiting. Nah, dengan berikan seperti ini dia akan mati. Kita akan memasak 4 ekor kepiting. Ini kepiting yang seperti ini laki-laki. Jantan. Kepiting jantan. Nah, makanya ini. Kalau kepiting laki-laki, ini lebih kecil. Kuncup. Kalau kepiting perempuan, ini lebih lebar. Ya, mungkin itu cara membunuh kepiting. Baik, setelah kepiting mati, maka kita akan membersihkan kepiting ya dengan memotong 2 ini. Kemudian ya kita jangan ragu-ragu untuk mematahkan bagian kepiting. Wow, ini terlihat telurnya. Ya, terlihat telurnya. Ini juga kita keluarkan. Wah, ya ini cara bersihkan kepiting. Dan ini kita buang, kita singkirkan. Apa ya. itu? Insang. Ini insangnya, ya ini insangnya, dan ini kita buang. Sekali lagi, nah nanti kita bersihkan. Ya, membersihkannya kita harus juga menyediakan sikat khusus, ya sikat khusus yang untuk kita gunakan membersihkan ikan atau makanan lain. Ini kita sikat dulu. Ya, kalau di warung makan mungkin belum tentu dibersihkan seperti ini. Nah, kalau kita masak sendiri kita bisa memasaknya secara bersih. Ya, kita bersihkan, kita sikat. Ya, ya kita sikat seperti ini. Ya. Kemudian, nah ini juga kita sikat. Nah, ini kita buang, ya. Kita pisahkan, dan ini kita sikat. Nah, bedanya kalau sudah disikat, ya jadi kalau makan di warung itu belum tentu dibersihkan. Nah, ini yang sudah bersih, ini yang belum disikat. Ya, kita akan sikat untuk bersihkan. Ya, jadi mengolah kepiting harus benar. Kita sikat, dan ini di bagian dalam ini juga harus kita bersihkan. Ini tempat ya makanannya kepiting di dalam sini. Nah, ini harus kita bersihkan, kita ambil
kita keluarkan. Nah ini dia, ini tempat kotorannya kepiting, ini harus kita keluarkan ya. Oke, kita bersihkan ya. Kalau dia kelihatan masih kotor, bisa kita sikat lagi. Ini sudah bersih, tidak ada kotorannya lagi. Sebentar ini, biar enggak. Ya, setelah semua kita bersihkan, maka kita pukul bagian capitnya ya, dengan peralatan yang ada kita pukul untuk memudahkan nanti saat kita makan kepitingnya. Ya ini, nah ini kepiting yang sudah bersih dan wah, luar biasa. Kepitingnya dari 4 ekor, 3 ekor yang bertelur karena memang kita pilih yang perempuan. Oke, siap, kita lanjutkan untuk masak berikutnya. Baik, sekarang kita akan lihat persiapan bumbunya. Bumbu dasarnya ada bawang putih tergantung kebutuhannya. Kebetulan ada 2, 4, 6, 7. Juga ada kemiri, ada 7. Kemudian juga ada jahe, ada kunyit. Juga ada lengkuas kalau bahasa sini ya, laos. Kemudian juga ada serai dan ada lombok. Nah, ini nanti untuk jeruk nipisnya, karena kita akan bikin asam manis, kita tidak menggunakan saus, tapi memang kita akan menggunakan jeruk nipis. Nanti kita akan perah jeruk nipis ini. Kemudian serai juga nanti kita hanya akan lakukan dipukul saja. Nah, yang lain kita nanti akan lakukan blender bumbu-bumbu ini. Kemudian ya bumbu lainnya seperti biasa, ada garam, ada penyedap rasa, juga nanti perlu kita tambahkan gula karena kita akan memasak asam manis ya. Ini masakan ini bumbunya ini lebih kepada Chinese food ya, jadi masakan China ya, bumbunya kurang lebih seperti ini. Ya, sekarang setelah bumbunya dihaluskan, kita sangking dulu ya, untuk mengeringkan bumbunya. Ini bumbu yang sudah dihaluskan tadi, dan kita taruh minyak ya secukupnya ya, kita secukupnya berikan minyak ya, untuk menyangging bumbu ya, supaya tidak gosong. Bumbunya harus kita aduk-aduk, dan nanti pada saat bumbunya sudah setengah matang, nanti baru kita masukkan ini, kita tambah minyaknya, sebenarnya kurang ya. Kita tangin dulu ya, sambil lihat tapi jangan terlalu besar, jadi tidak gosong ya. Ini sudah tercium aroma bumbunya ya. Baik ya, sudah setengah matang. Kita sambil lihat api, jangan terlalu besar. Sudah setengah matang, maka kita boleh tambahkan air panas ya, air panas pelan-pelan secukupnya ya. Ya kalau kita mau menggunakan kuah, kita boleh menambah airnya agak lebih banyak. Jadi kalau hanya untuk membasahi bisa secukupnya saja. Ya, sekarang kita boleh memasukkan serai yang sudah kita pukul dan juga laos. Ya, dan juga laos kita masukkan sambil kita aduk. Nanti sambil kita siapkan kepiting yang akan kita masak. Ya, sepertinya airnya kurang bisa ditambah sedikit-sedikit. Ya, yang kita
sekarang kita akan masukkan bagian kepiting ya. Yang bagus bagian kepitingnya adalah bagian daripada ini bagian daripada dari jepitnya ya. Jepitnya kita masukkan. Sekali lagi ini tidak menggunakan saus ya. Kita menggunakan, kalau boleh saya bilang, menggunakan bumbu sayur asam. Menggunakan bumbu sayur asam, kemudian kita tambah bumbu-bumbu yang lainnya. Ya, kita boleh masukkan garam sekarang ya, dengan perkiraan ya, nanti boleh dirasa lagi. Kemudian kita juga boleh menggunakan penyedap rasa, jangan terlalu banyak, sedikit saja penyedap rasanya karena nanti akan ada gula juga. Kita aduk-aduk dulu. Kemudian kita boleh masukkan, ini adalah air jeruk perasan ya, air jeruk nipis perasan. Kalau kurang nanti kita boleh tambah. Dan kita kasih gula. Ini ukurannya 2 sendok ya. Nah, kita aduk-aduk lagi, kita aduk di airnya biar menjadi rata dulu ya, baru kita bolak-balik lagi. Kita bolak-balik. Sebenarnya untuk memasak kepiting ini tidak perlu waktu yang lama ya, cukup kalau dia sudah berubah warna menjadi oranye ya, itu sebenarnya kepitingnya sudah matang. Ya, sekarang kita boleh masukkan cangkangnya ya. Kita boleh masukkan cangkangnya sambil kita isi dengan air. Kita masuki kuahnya biar dia juga bisa panas. Dan juga dia teresapi oleh bumbu. Nah, ya ini Bapak Ibu-ibu, ya ini hanya sekedar mengisi waktu dan membuat hati senang saja, karena di tengah kita musim virus corona seperti ini, kita memang perlu mengisi waktu luang di rumah lebih banyak, mengisinya dengan kegiatan yang bisa membuat kita juga menjadi senang, termasuk adalah menyalurkan hobi masak. Hobi masak ini sudah saya miliki sejak zaman masih bujangan ya, karena saya memang dulu pernah berguru memasak ala Chinese food ya. Dulu guru saya adalah orang Cina Malaysia dulu, dan saya jadi tukang masaknya. Kalau saya yang masak, mereka senang. Kita tunggu sampai semua bagiannya memerah ya. Kita tunggu sampai semua bagiannya memerah, karena kita tidak merebus kepiting ini ya. Jadi kalau kita rebus nanti sari patinya hilang. Jadi makanya kita tadi bersihkan dulu dan kita langsung masak kepitingnya, tidak kita rebus dulu ya. Sekarang kita akan mencoba rasanya, yang bumbu-bumbu tadi yang sudah kita masukkan, apakah saya bisa membuat bumbunya sekali rasa sudah enak. Mudah-mudahan langsung enak. Ya, mantap. Sudah pas antara asam dan manisnya. Kita tinggal mematangkannya
Kalau kita mau tambah selera pedas, nanti kita akan berikan cabai. Nah, ini adalah hasil masakan kepiting yang kita masak tadi. Ya, terlihat sangat enak ya, dengan bumbu-bumbunya dan agak sedikit pedas. Ya, nanti kita akan coba cicipi bagaimana rasanya.